Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syaza Ajisalati. Kali ini kita akan membahas kerjasama tim di mana sebuah tim dipimpin oleh pemimpin yang kuat. Kerjasama tim ini memiliki struktur kepemimpinan yang kuat, di mana pemimpin memegang kendali dan memberikan arahan yang jelas. Kemudian, pemimpin yang kuat dapat memberikan arahan yang tegas dan menghindari konflik yang mungkin timbul akibat proses pengambilan keputusan bersama. Kemudian kepemimpinan yang kuat memastikan setiap anggota memahami perannya dengan jelas, sehingga mengurangi risiko tumpang tindih tanggung jawab. Kepemimpinan yang kuat ini mengarah ke gaya kepemimpinan autocratic leadership, di mana ini artinya pemimpin atau atasan memiliki kendali penuh dalam pengambilan keputusan. Karakteristik kepemimpinan autokratik antara lain, yang pertama, pemimpin yang kuat, yang kedua, pengambilan keputusan tunggal, kontrol yang ketat, dan cepat dalam pengambilan keputusan. Dari karakteristik ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kepemimpinan autokratik memiliki beberapa keunggulan, yaitu yang pertama, pengambilan keputusan yang cepat, terutama dalam situasi yang mendesak. Kedua, pemimpin autokratis bertanggung jawab penuh atas hasilnya, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang disiplin dan terorganisir. Yang ketiga, pemimpin autokratis dapat mempengaruhi penyelesaian proyek yang lebih produktif karena mereka menyebarkan informasi dengan cepat ke seluruh organisasi. Tidak ada layer-layer yang panjang. Pemimpin yang autokratis membuat keputusan dan mengkomunikasikannya tepat waktu, memastikan bahwa tim memiliki semua informasi yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan proyek sesuai jadwal. Kemudian, keunggulan yang keempat yaitu dapat menciptakan sasaran kerja spesifik yang memudahkan anggota tim dalam memahami apa yang diharapkan dari mereka. Hal ini dapat memperjelas anggota tim apa yang diharapkan dari mereka dalam uraian tugas mereka dan menghilangkan ambiguitas tugas di tempat kerja. Kita akan membahas gaya kepemimpinan kuat Satya Nadella saat memimpin Microsoft. Yang pertama, dia memiliki visi yang jelas. Nadella menetapkan visi yang jelas untuk Microsoft, yaitu Mobile First, Cloud First. Ini memberikan arahan yang jelas bagi seluruh organisasi dan membantu memfokuskan upaya mereka pada teknologi yang berkembang pesat. Kemudian yang kedua, Satya Nadella komunikasi dengan jelas. Ia dikenal dengan kemampuan berkomunikasi dengan jelas, terutama dalam situasi yang kompleks. Contohnya, ketika Microsoft mengumumkan pengurangan tenaga kerja sebanyak 10.000 pekerja, Nadella mengumumkannya dengan jelas dan singkat melalui email. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Nadella memegang kendali dan dalam pengambilan keputusan strategis, seperti mengalokasikan modal ke area pertumbuhan jangka panjang dan melakukan diversifikasi di area lain. Salah satu contoh nyata dari kepemimpinan Satya Nadella adalah transformasi Microsoft menjadi salah satu perusahaan teknologi paling inovatif dan bernilai di dunia. Dengan fokus pada komputasi awan, Microsoft Azure menjadi salah satu platform cloud terbesar di dunia. Selain itu, Nadella juga memperkenalkan inisiatif seperti Microsoft Loves Linux yang menunjukkan fleksibilitas dan inovasi dalam strategi bisnis. Kemudian kita akan melihat kepemimpinan kuat Lee Kuan Yew, Perdana Menteri Singapura tahun 1959 sampai 1960. Yang pertama, mengenai kendali, kepemimpinannya dikenal sangat terkontrol dan terstruktur. Beliau menghargai independensi anggota timnya, namun semua harus diatur dengan visi misi yang jelas. Beliau memegang kendali atas keputusan strategis negara. Kemudian mengenai pengambilan keputusan, Lee Kuan Yew menyediakan ruang diskusi para profesional yang ada dalam timnya. Namun, keputusan akhir berada di tangan beliau. Keputusan diambil secara transparan dan pertimbangan yang matang. Mengenai peran, setiap anggota memiliki peran yang terdefinisi dengan baik dan jabatan diisi dengan orang yang kompeten. Hal tersebut membuat setiap anggota memiliki tanggung jawab yang jelas dan tidak tumpang tindih. Contoh nyata hasil dari kepemimpinan Lee Kuan Yew adalah kesejahteraan yang sampai saat ini dapat dirasakan oleh masyarakat Singapura. Beliau meninggalkan jabatan Perdana Menteri dengan catatan GDP Singapura sebesar US dolar Singapura 14.000. US dolar 14.000.
Yang ketiga, kita akan membahas kepemimpinan kuat Jeff Bezos dalam memimpin Amazon. Yang pertama, dia memiliki visi yang jelas. Bezos dikenal dengan pemimpin transformasional yang memiliki visi jangka panjang, di mana kepuasan pelanggan dan inovasi teknologi untuk menciptakan nilai berkelanjutan adalah fokus utamanya. Bezos juga menerapkan budaya Dewan untuk menginspirasi timnya agar terus berinovasi, berani mengambil risiko, dan dapat berorientasi di masa depan. Kemudian yang kedua tentang komunikasi, Amazon menekankan transparansi, keberanian dalam menyampaikan pendapat, dan pengambilan keputusan berbasis data melalui prinsip have backbone, disagree and commit, serta dive deep. Pengambilan keputusan. Amazon menerapkan pendekatan bias for action, prinsip yang mendorong pengambilan keputusan tanpa menunda inovasi. Alright, a lot. Memastikan keputusan dibuat dengan pertimbangan yang matang, memanfaatkan wawasan mendalam dan intuisi yang tajam dari pemimpin untuk mencapai hasil yang terbaik. Contoh nyata hasil kepemimpinan Jeff Bezos, transformasi Amazon dari toko online menjadi perusahaan e-commerce global terbesar dengan layanan seperti Amazon Prime. Bezos juga memimpin diversifikasi bisnis Amazon melalui pengembangan Amazon Web Service atau AWS yang menjadi media penyedia layanan cloud computing terbesar di dunia dan menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar perusahaan. Kindle, Alexa, dan teknologi pengiriman Triwan juga merupakan inovasi yang menunjukkan visi Bezos yang futuristik dan berfokus pada pelanggan. Oke, kita sampai ke 9. Jadi, dengan gaya kepemimpinan yang kuat, pemimpin dapat membentuk kerjasama tim yang baik dan membawa perusahaan atau organisasi ke arah kesuksesan dan kejayaan. Tentu saja, kepemimpinan jenis otokratis memiliki beberapa kelemahan, seperti dapat terciptanya situasi yang tegang pada anggota tim, atau dapat menciptakan terbatasnya kreativitas anggota. Namun, disinilah kemampuan seorang pemimpin yang baik dibutuhkan. Kepemimpinan autokratis ini adalah sebuah kecenderungan saja, sehingga pemimpin yang baik, meskipun memiliki kecenderungan autokratis, dia dapat menyesuaikan kondisi dan dapat memberikan ruang untuk anggota timnya agar dapat mengekspresikan kreativitasnya dan menyelesaikan pekerjaannya dengan kondusif. Demikian, semoga dapat menambah ilmu pengetahuan kita mengenai gaya kepemimpinan autokratis. Terima kasih.